Cek. Cek, 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 cek. Cek.
Tus. Cek. 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 Cek, cek, cek. Cek. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita hanya bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 20 ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu pagi hari ini yaitu dari titak kedua, dan artinya titak kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan tentang hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh bergairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber penghasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Kita membaca secara responsoria. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah."
Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadaku, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menyambut
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 14 Februari 2021. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama Minggu, Minggu Estomihi, dengan topik Hamba Tuhan yang Setia. Naposo ni debata na setia. Yang keenam, calon penatua atau sintua, mulai minggu hari ini 14 Februari 2021 telah terpilih menjadi calon penatua atau sintua Bapak Pangondian Tumbur Humisar Siregar SE, Ibu Boru Pardede, alamat Jalan Trip Jamaksari, Gang Garuda nomor 70 Sektor 4 Cinanggung, yang akan melayani menjadi calon sintua di Sektor 4 Cinanggung. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan untuk melayani di tengah-tengah gerejanya. Yang ketujuh, sakramen baptisan. Pada Minggu tanggal 28 Februari 2021, gereja kita melaksanakan baptisan kudus anak bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, supaya membawa surat pengantar dari sintua sektor. Katekisasi baptisan dilaksanakan hari Jumat 26 Februari 2021 masuk jam 15 WIB bertempat di gereja ini. Yang ke-13, ibadah rumah tangga, pertangyangan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online aplikasi Zoom. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host mengirimkan ID dan password lewat grup sektor, serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui situa sektor. 16. Pelayanan acara penghiburan. Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan atau pangapulion pada keluarga D. Marbun, almarhum Boru Sitorus, alamat sektor 3 Pandegelang. Acara tersebut mulai pukul 19 WIB jam 7 malam. Pelayan Pendeta DFD Tampu Bolon kepada seluruh jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia dan majelis, supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Yang 18,
Anggota jemaat baru, bila mereka hadir, mohon berdiri. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat baru keluarga John Arifin Simaremare, Ibu Aprina Demi Boru Simarmata, pindah dari HKBP Tapian Nauli Resort Paranginan Distrik 16 Humbang, Habissaran, sekarang tinggal di Sektor 3 Pandeglang. Keluarga Eldon Saputra, Ibu Sari Haryati Borumanik, pindah dari HKBP Huta Padang Resort Habissaran, Tabaksel, sekarang tinggal di Sektor 3 Pandeglang. Keluarga Henry Siregar, Ibu Riama Emita Boru Tapubolon, yang menerima pemberkatan pernikahan atau pamasumasuon parbagason di gereja HKBP Cikande, Resort Serang, Distrik 21 Banten, sekarang tinggal di Sektor 2 Keramat Watu. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Asta Albert George Major Siregar, putra dari Bapak Sintua Hombar Siregar, Ibu Ruminta Boru Marpaung, alamat Perumahan Cikande Permai, Blok K1 nomor 15, Cikande Permai. Jemaat HKBP Cikande Resort Serang Distrik 21 Banten, dengan calon mempelai perempuan Eta Azaria Guinever Hutapea, putri dari Bapak Sintua Lukman Hutapea, Ibu Paulina Parsaulian Boru Banjarnahor, alamat Perumahan Sabta Marga nomor 45 Unyur, Sektor 5 Bumi Agung. Jemaat HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di gereja HKBP Cikande Resort Serang Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang ke-19, rapat-rapat tingkat distrik, resort, dan jemaat kuria. Yang pertama, rapat HKBP Resort Serang untuk menerima laporan pertanggungjawaban HKBP Resort Serang tahun 2020 dan menetapkan program kerja dan anggaran 2021, akan dilaksanakan rapat resort pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di gereja ini pukul 10 WIB. Yang diundang pada rapat yaitu pendeta resort, semua pelayan penuh waktu, utusan MPA Strip Parartaon, utusan kategorial, guru sekolah minggu, remaja, naposo, ama, perempuan, lansia, semua majelis Parhalado Resort, utusan majelis dari Huria, utusan dewan-dewan. Kedua, rapat majelis tahbisan HKBP Serang. Hari Selasa 23 Februari 2021 akan dilaksanakan rapat majelis tahbisan Parhalado Partohonan HKBP Serang bertempat di lantai 1 gereja ini pukul 19 WIB. Yang ketiga, rapat Huria HKBP Serang akan ditentukan pada minggu yang berikut. Catatan, bagi peserta rapat akan diserahkan undangan pada setiap rapat.
Yang ke-21, Almanak dan Kalender HKBP tahun 2021. Gereja membagikan Almanak dan Kalender HKBP tahun 2021 bagi jemaat yang akan kita baca setiap hari melalui firman Tuhan yang tertera dalam Almanak. Demikian juga mengajak kita menghitung hari-hari melalui kalender tahun 2021. Dihimbau kepada jemaat untuk mengembalikan amplop yang kita terima dari Sintua Sektor, di mana sebagai pengganti ongkos kirim dan ongkos cetak dari Almanak dan kalender tersebut. Yang ke-25, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun, kelahiran, dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Estomihi, yang diangkat dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang kita sedang berada di gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing sekarang yang sedang mengikuti live streaming. Shalom bagi kita semua. Ada ungkapan seorang pujangga Inggris yang bernama William Shakespeare. Dia berkata, apalah arti sebuah nama? Bagi nama itu, bagi William Shakespeare tidak berarti. Walaupun umpamanya nama seseorang itu si pemenang, tapi tidak pernah menang, tidak apa-apa. Sebab apalah arti sebuah nama? Tetapi ada seorang filsuf Prancis yang bernama Duc de Levis. Dia mengatakan bahwa nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur. Jadi berbeda dengan William Shakespeare, pendapat daripada Duc de Levis. Dia berkata nama yang luhur terkandung tanggung jawab yang luhur. Nama Kristen adalah nama yang luhur. Sebab nama Kristen adalah nama dari Kristus. Kristen itu artinya orang-orang Kristus. Kristus adalah Tuhan yang nama itu sangat luhur dan begitu sangat mulia. Kalau pada awalnya dulu Kristen itu nama ejekan. Pertama sekali disebut pengikut-pengikut Yesus Kristus, disebut Kristen itu di Antioquia. Pertama sekali para pengikut Yesus disebut Kristen adalah di Antioquia sebagai nama ejekan. Sama seperti zamannya Soeharto, kalau dikatakan PKI itu nama ejekan. Begitulah nama ejekan Kristen. Tetapi lama-kelamaan ratusan tahun bahkan hingga sekarang, nama itu bukan lagi nama ejekan, menjadi nama kemuliaan. Tapi sekarang bagaimana? Apakah nama Kristen itu memang nama yang mulia atau tidak lagi ada pengaruh apa-apa di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini jika dikatakan orang Kristen? Nah, itulah yang mau dikatakan oleh Duc de Levis tadi, nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur. Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini topik minggu kita adalah hamba yang setia. Itu adalah nama yang luhur, hamba yang setia. Maka jika nama hamba yang setia adalah nama yang luhur,
yang pasti mengandung tanggung jawab yang luhur di dalam kehidupan hamba yang setia. Hamba itu berasal dari kata doulos. Doulos itu budak artinya. Dalam bahasa Bataknya dikatakan apa? Hatuban. Yang lebih parah lagi kalau bahasa Batak dikatakan japurut. Itulah doulos. Itulah hamba. Artinya budak. Jadi orang-orang percaya adalah hamba Kristus, hamba Tuhan, itu semua orang-orang percaya. Bukan hanya pendeta saja yang dikatakan hamba Tuhan. Kalau hanya pendeta hamba Tuhan, lalu yang lainnya itu hamba siapa? Yang bukan pendeta itu hamba siapa? Oleh sebab itu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma dikatakan kita adalah hamba Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita punya tanggung jawab yang luhur. Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mengapa Paulus mengatakan ini? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kemurahan Allah yang memberikan tugas pelayanan itu kepada kita, bukan karena kehebatan hamba Tuhan itu, bukan karena kehebatan pelayan itu, tapi kemurahan Allah. Mengapa Paulus mengatakan ini? Sebab ada tudingan kepada Paulus. Paulus katanya menurut orang-orang Korintus, Paulus itu bukan rasul. Paulus tidak pernah dipilih Yesus Kristus bersama-sama dengan murid yang 12 orang. Jadi Paulus itu bukan rasul. Paulus itu penjual kecap. Paulus itu mau cari uang. Dia memberitakan Yesus Kristus. Dia mau cari uang. Dia mau memberitakan dirinya sendiri. Itulah tudingan kepada Paulus. Itulah tuduhan-tuduhan kepada Paulus dari jemaat di Korintus. Mengejek Paulus. Mengatakan kepada Paulus bermacam-macam kata-kata. Sehingga Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Walau diejek, walau difitnah, walau dibully, dan berbagai kata-kata yang begitu kejam, Paulus tetap tidak tawar hati. Saudara yang dikasihi Kristus, jadi pendeta itu juga serba salah. Mengapa saya katakan itu? Kalau khotbahnya pendek, orang akan jeletuk. Baru berapa menit sudah amin. Sebaliknya, kalau khotbahnya panjang, orang akan ngomel. Lama bener sih. Jadi ngantuk kita. Kalau pakaiannya bagus, orang bilang, hamba Tuhan kok kayak direktur. Tapi kalau pakaiannya sederhana, maka dibilang kampungan, tidak tahu mengurus diri, ngemaluin jemaat. Kalau jarang melihat melawat, kalau jarang melawat, orang berkata pendeta kita malas. Sebaliknya kalau sering melawat, orang berkata cari muka. Kalau mendekati orang kaya, semua berbisik ada maunya. Sebaliknya kalau mendekati orang miskin, orang berkomentar sok sosial. Istri pendeta pun juga
serba salah. Kalau aktif di gereja, orang bilang cari kuasa. Sebaliknya kalau tidak aktif, orang mencibir. Istri hamba Tuhan kok enggak melayani. Kalau anaknya banyak, orang bilang, wah ini menjadi beban di jemaat yang harus kita tanggung. Enggak tahu diri ini si pendeta. Sebaliknya kalau tidak punya anak, orang bilang, ia bukan contoh yang baik, dia bukan teladan. Kalau bermakeup, si istri pendeta itu orang menyindir seperti mau main sinetron. Sebaliknya kalau tidak bermakeup, orang nyeletuk, kok pucat seperti orang sakit. Sepanjang zaman, selama gereja terus-menerus masih di dunia ini, bagaimana yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak berbeda dengan yang dihadapi oleh para pelayan Tuhan. Juga orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini tidak akan berubah hal-hal yang dihadapi dari awal hingga berakhirnya nanti zaman ini. Karena apa? Yesus sudah wanti-wanti. Yesus sudah mengatakan, setiap yang mengikut aku dipikul salibnya dan ikutlah aku. Jadi kita disuruh pikul salib dan ikut Yesus. Sekarang sudah banyak khotbah-khotbah yang mau membuat orang-orang Kristen jadi terlena seperti memberikan candu. Kalau kita anak-anak Tuhan, kan kita semua anak-anak raja. Lalu kita akan sukses. Apa yang kita lakukan, kita akan selalu sukses. Dan kita harus menjadi kaya, kita harus begini. Dan tidak pernah dikatakan, ikut Yesus, pikul salib. Injil sudah mulai dibungkus, salib sudah dimulai dilapisi dengan emas yang berkilau-kilauan, bukan lagi salib yang berat yang harus dipikul oleh orang-orang pengikut Yesus. Oleh sebab itu, kita perlu sekarang ini menyaring mana firman Tuhan yang benar, mana Injil yang benar, mana yang tidak. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tetap tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 5, Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Jadi yang harus diberitakan adalah firman yang utuh, yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwasanya kalau kita mengikuti Yesus, kita harus menunjukkan jati diri kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang memikul nama yang luhur, maka tanggung jawab kita juga harus luhur. Jika kita pakai merek yang bagus, maka merek itu, nama yang luhur itu menuntut tanggung jawab yang bagus, yang baik, yang luhur. Tidak mungkin sebuah restoran dibuat namanya restoran sudi mampir, tetapi sikap semua di dalam pelayan mengusir orang dari restoran tersebut. Loh, kok dibuat sudi mampir tapi sikap mengusir supaya orang jangan mampir? Nama yang baik itu, nama yang luhur itu, nama yang bagus itu harus benar-benar kita tunjukkan dalam hidup kita, tanggung jawab yang luhur. Saudara yang dikasihi Kristus, itu sebabnya dikatakan Paulus ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus
berkata dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia menunjukkan tanggung jawabnya di dalam kehidupan. Karena seperti topik minggu ini, hamba Tuhan yang setia, maka kesetiaan itu perlu dia tunjukkan di dalam hidupnya. Demikian juga kita, kesetiaan itu perlu kita tunjukkan di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita tadi telah melakukan, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah tekad kita di dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan yang setia. Jika kita mengikut Tuhan yang setia, berjalanlah kita di belakang Yesus, bukan di depan. Ikutlah setia di belakang Yesus sampai selama-lamanya. Berjalan di belakang Yesus. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, mari ikutlah aku, berjalanlah di belakangku. Itu artinya berjalanlah di belakangku. Berjalanlah kita di belakang Yesus. Artinya diri kita menjadi nol dan Yesus nomor satu di depan. Yesus di depan nomor satu, lalu kita menjadi nol mengikut di belakang Yesus. Angka satu di depan, lalu kemudian angka nol di belakang. Nilai menjadi 10 kalau 1 0. Kalau 2 100. Kalau 3 1000. Kalau 4 10.000. Kalau 6 1 juta. Kita lihatlah tingginya walau nilai 0. Tetapi ketika kita berada di belakang Yesus, kita bernilai sangat tinggi sekali. Tetapi ingat, kalau kita tidak mengikut Yesus, tidak berjalan di belakang Yesus, berjalan di depan Yesus, sedangkan kita 0, lalu kita berjalan di depan Yesus 0, di belakang, di depan 1, 0,1, 0,00000001, tidak berarti apa-apa sedikit pun. Oleh sebab itu, jika kita tadi menyanyikan lagu mengikut Yesus, mari tetap setia sebagai hamba Tuhan, mengikut Yesus dalam hidup kita sampai akhir hayat kita. Selamat mengikut Yesus dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu, firman kehidupan, yang menyatakan agar kami semua menjadi hamba yang setia. Agar kami semua menjadi pengikut Engkau yang setia berjalan di belakang, mengikut Engkau hingga akhir hidup kami. Berkati firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami menunjukkan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman-Mu menjadi firman yang hidup. Berkati kami Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, baik di gereja ini maupun juga yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming. Berkati semua kami Tuhan, biarlah kami menjadi berkat dalam kehidupan kami, mengikut Engkau hingga akhir hayat kami. Bapa Sorgawi, berkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sedang melayani hari ini, dari pemain musik, song leader, aretau, pengumpul persembahan, pembaca warta jemaat, liturgis, hingga pemberita firman. Semuanya Tuhan, baik yang beribadah di gereja ini maupun di rumah masing-masing, berkati kami semua menjadi pengikut yang setia. Berkati warga jemaat-Mu, para haladomu yang berulang tahun, mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan, maupun ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Berkati Tuhan, berikan panjang umur,
beri kesehatan, berkati rumah tangga mereka. Bapa Sorgawi, berkati pemerintah kami yang terus-menerus berusaha untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sehingga COVID-19 boleh berakhir dari negara kami ini dan juga dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat kepada kami ketika ibadah ini telah selesai. Dan menerima berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Kapanpun
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.